Bener. Sekarang. Mudah-mudahan dengan pengajian ini langkah Bapak Ibu semua yang punya asam urat sembuh, yang punya penyakit kolesterol sembuh, yang punya bisul sembuh, yang punya hutang lunas. Tambah kencang baru hutang kabeh. Kertas tulisan. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalisatil ulama wastimai kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Wa qala aidan man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin wal mukarramatin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujaz, para asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, pemuda, pemudi, jamaah Rusunawa RW 06 Penjaringan, bil khusus ketua panitia pelaksana Al Mukarrom
Bapak Ustadz Samjo dan juga DKM Masjid At-Taqwa Rusunawa Penjaringan, yaitu Bapak Haji Komisan Mahmud Amin ya. Salah saeutik mah teu naon. Kemudian kepala yaitu PRS Rusunawa Penjaringan Haji Ramdhani STMM, nggak tahunya STMM nya apa. Kemudian ketua RW 06 Rusunawa Penjaringan Bapak Surya Dharma, nggak pakai Ali ya, Surya Dharma. Kalau pakai Ali mantan Menteri Agama ya, diwakili oleh Haji Slamet Riyadi. Kemudian ketua RT 01 sampai RT 015 di lingkungan RW 06 Rusunawa Penjaringan. Kemudian yaitu apa nih tulisannya nih, pengurus apa tuh majelis taklim di lingkungan Rusunawa Penjaringan. Majelis taklim kaum ibu, jamaah, kesepuhan, Bapak Haji Muhadi, kemudian ada Ustadz apa nih Niam ya, aku mah ieu nulisna budak teh lieur kana aing saing mah moal caramah lah neuk macaan ieu ya. Kemudian ketua masjid apa ini Ar-Roya RW, bukan RW, Rawa Buaya, kan tulisannya RW. Haji Nur Kholison. Kemudian para haji, para asatid, para hadirin, para bapak, para ibu, alladzi lam tudkar asma'uhum, sekalipun tidak disebut satu persatu, insyaallah demi Allah tidak mengurangi hormat, cinta dan takdim saya yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gedeng punya supaya rada ganteng cantik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Rusunawa Penjaringan, bil khusus muratibil acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk beberapa kalimat yang disampaikan kepada jamaah. Mudah-mudahan kalimat-kalimat thayyibah bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan cucuran rahmat dan maghfirah, yaitu malam Jumat yang penuh dengan limpahan rahmat. Barusan tadi Isya diguyur hujan, mudah-mudahan hujan turun yang menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang sudah melangkah ke Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan setiap langkahnya dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Melalui pengajian ini dan jauh, yang dekat, yang di atas, yang di bawah, mudah-mudahan dengan pengajian ini langkah Bapak Ibu semua yang punya asam urat sembuh, yang punya penyakit kolesterol sembuh, yang punya bisul sembuh, yang punya hutang lunas. Tambah kenceng baroga hutang kabeh ya. Alhamdulillah ya, terutama para panitia yang seragamnya sama sama saya, kayaknya udah janjian ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terhalang dengan hujan. Betul Bu? Di rumah susun baru hujan. Palestina perang dan derdo. Tetap waktunya sholat masol. Sholat. Di Indonesia perang enggak, sholat enggak. Bener enggak?
Maka oleh karena itu Indonesia ini patut kita syukuri. Kenapa? Wanita-wanita, ibu-ibu yang ada di Indonesia bebas melangkah. Betul. Di Palestina ibu boro-boro mau nengok aja keluar pintu takut, udah pating berondong aja tuh, takut kena bedil. Ibu mah aprak-aprakan, bebas. Coba apalagi ini udah ketahuan wajahnya, wajah aprak-aprakan ini, bener nggak? Coba sampai ke sana, ke Masjid Al-Jabar yang memenuhi siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ini yang membuat macet nih. Datang ke sana selfie doang. Benar? Luar biasa. Ya. Maka oleh karena itu malam ini alhamdulillah saya juga mimpi apa ini nggak tahu, tiba-tiba ada undangan di Rusun Nawa, bisa ketemu sama Bapak Ibu di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadikan sebab turunnya barokah daripada Allah, panjang umur dan murah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Di antara segala sesuatu yang kami ciptakan, kata Allah, kami menciptakan semua dalam keadaan berpasang. Ada susah, ada ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada ada kursi, ada mana ini mejanya? Berarti ini kursi janda. Karena tidak ada pasang, nanti repot lagi urusannya. Kalau mejanya ada tapi kosong, janda lagi aja itu. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak ada meja juga, yang penting mah ada. K3, tapi bukan berarti K3-nya punya RW RT. Sebab kalau K3 itu RW RT paling kebersihan, ketertiban, keamanannya udah hafal semua itu, Pak. Betul enggak? Tapi K3 yang ingin saya sampaikan beda. Walaupun sama tulisannya, tapi artinya beda. Mana K3? Yang pertama, K-nya adalah kesehatan. Maka malam ini alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah hadir di masjid, insya Allah semuanya sehat walafiat. Sebab enggak mungkin orang sakit ngaji.
Buktinya yang sehat aja nggak pada ngaji, apalagi yang sah. Orang kita mah banyak alasan. Ibu-ibu kalau ngaji ditanya, Rumsia, si Suebah kemana? Bisul. Tuh, kalau ditanya, Rumsia, Saebah kemana? Nggak ngaji. Katanya lagi bisul. Gara-gara bisul aja udah nggak ngaji, betul? Makanya mumpung kita diberikan yang pertama kesehatan, mari kita manfaatkan sehat. Kenapa? Karena kalau sakit tidak ada yang bisa kita kerjakan. Benar? Kerja libur, ibadah libur, kegiatan libur kalau sakit. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa merasakan kesehatan kecuali bagi orang yang sakit. Kalau lagi sakit baru apa ini? Oh, mantap. Saya sebenarnya nggak nyuruh, tapi ngerti mereka. Jadi supaya tidak dikatakan ini kursi janda. Kenapa? Karena sekarang udah nikah sama meja. Cuman ini juga airnya duda. Lantaran tidak ada kuehnya. Di mana-mana juga pasangan, bener gak? Di mana-mana ada minuman pasti ada. Ayo ketempuhan lagi panitia. Oh, ada, alhamdulillah ada. Oh, luar biasa. Aduh, memang kalau penceramah mah harus ada kopi, ada air, ada makanan, ada minuman. Ibarat mobil jalan harus ada bensin. Kalau ibu bapak mah ibarat mobil mogok, nggak perlu makan, nggak perlu minum. Artinya nggak perlu bensin gitu. Ya. Maka yang pertama tadi adalah kesehatan. Maka tidak ada yang paling berharga dalam hidup ini Bapak Ibu kecuali adalah ketika kita diberikan kesehatan. Bener Bu. Kalau kita diberikan sehat makan tidur, saking nyenyaknya tidur kesiangan. Bener. Tuh. Tapi walaupun dia banyak harta, kaya raya, kata bahasa Jerman mah, bro dipantau, bro dijuru, ngalayah di tengah imah, doang tai bebek. Kalau dia sakit, stroke, nikmat enggak? Percuma. Tapi kalau orang yang sehat, walaupun tidak punya apa-apa, insya Allah akan punya apa-apa. Kenapa? Karena sehat, bisa bekerja, bisa bisnis, bisa berjalan, bisa usaha, bisa taat, bisa ibadah. Alhamdulillah. Seperti malam ini kita bermodalkan sehat. Karena ngaji mah Bu, banyak gangguannya. Banyak godaannya. Kenapa? Karena tadi wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Allah menciptakan perkara apapun di alam dunia pasti ada pasangannya, pasti ada lawannya. Ngaji benturan dengan rapat, kalah mana? Kalah mana? Bener. Pak RT kemana nggak ngaji? Rapat tuh. Bener nggak? RW kemana nggak ngaji? Rapat, eleh ngaji mah, betul. Pertanyaan yang kedua, ngaji benturan dengan bola, mana yang menang? Ngaji sama bola, mana yang menang? Bola, tuh. Kalah ngaji mah, bener. Tuh. Kenapa? Karena setiap orang ngaji diikutin oleh dua setan. Catat sama ibu. Setiap orang ngaji berangkat ke majlis taklim maka diikutin oleh dua setan. Yang pertama namanya wasnan. Mohon maaf kalau ada yang nama wasnan, ganti. Yang kedua nama setannya dasim. Mohon maaf kalau ada nama dasim. Hampura ya. Lalu apa tugasnya wasnan dan dasim kepada orang yang ngaji? Yang pertama
wasnan itu akan mengambil daripada percikan-percikan api neraka, dibawa ke alam dunia, lalu dijadikan senjata jarum yang kecil. Maka apa tugasnya wasnan? Ikutin orang yang ngaji, duduk di majlis taklim, pantatnya disuntik sama wasnan, cos baik. Makanya wajar kalau orang ngaji pegel. Kalau orang ngaji pantatnya nggak mau diam, gutak gitak, bener. Tuh, kalau ngaji mah ibu, bapak-bapak juga tadinya masih silakan begini, pegel begini kan. Yang ini juga kesemutan, diangkat lagi yang ini. Ini sebenarnya kerjaan si wasna. Makanya ibu-ibu tuh begini, udah ngeronjol begini. Bener nggak? Wajar selama ini. Kenapa sih? Coba kalau kita zaman dulu waktu kecil nonton layar tancap 5 judul kuat, betul? Ya Allah ya Robbi, ngaji baru setengah jam udah kumpat kimpet. Pantat udah panas. Ya, tuh. Makanya luar biasa. Yang kedua, tugas si dasim apa? Dia membawa kepulan asapnya. Kalau wasnan tadi membawa percikannya, kalau si dasim membawa asapnya. Dibawa ke majlis taklim, lalu ditiup sama orang ngaji. Kecium sama ibu, leketak bemolor. Makanya bawaannya ngaji mangan ngantuk. Makanya nggak salah. Kenapa? Ditiupin sama si dasim. Masya Allah. Makanya luar biasa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, apa sih manfaatnya ngaji? Apa sih inti daripada ngaji? Maka kita lihat bagaimana sabdanya Kangjeng Nabi Muhammad. Kata Nabi, man salaka torikon ilal ilmi salakallahu bihi torikon ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke pengajian, maka dimudahkan di akhiratnya langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang semua kalau ditanya pengen ke sekarang boro-boro surga jalannya aja nggak tahu. Sedangkan jalan ke surga adalah jalan ke pengaji. Di dunia ibu kalau tersesat gampang. Di dunia kalau nyasar gampang. Kenapa? Ada Bah Google. Sherlock. Kata Bah Google, 500 meter belok kanan. 300 meter belok kiri. Begitu mentok ada panggung, diem dia. Goblok iya Bah Google cicing baik. Hei, ini ada panggung Google. Yang hajat enggak daftar sama saya. Goblok. Ya. Nah, kalau di dunia orang tersesat bisa nanya. Kalau di dunia orang salah bisa dibenarkan. Tapi kalau di akhirat sudah tersesat, kalau di akhirat sudah salah, maka tidak ada pertolongan, tidak ada buat pertanyaan. Artinya susah di alam dunia masih ada obatnya, tapi susah di akhirat tidak ada obatnya. Makanya dunia adalah tempat bekerja, tempat usaha, tempat menanam. Siapa yang menanam baik, fajazauhu khairun, maka balasannya pun baik. Apa balasan di akhirat? Adalah surganya Allah Subhanahu. Makanya luar biasa majelis taklim saya di Tambora. Kalau malam saya bapak-bapak, kalau siang pagi ibu-ibu. Jika dihitung-hitung dibanding-banding lebih banyakkan ibu-ibu. Betul. Sekarang aja atas nama pengajiannya kan bapak-bapak sebenarnya mah. Tapi yang hadirnya ibu-ibu. Tapi kalau khusus pengajian ibu-ibu nggak ada tuh bapak-bapak. Bener. Tapi kalau pengajian bapak-bapak, ibu mah aya bae, bener. Lantaran awewe mah hayang bae kan boga lalaki. Bener nggak omongan saya? Bener. Kalau suami yang jadi lurah, suami yang jadi lurah, tapi tetap istrinya dipanggil ibu. Tuh kan, hayang bae bikaman. Yang jadi RW suaminya, istrinya dipanggil ibu. Yang jadi RT suaminya, istrinya dipanggil ibu. Tapi kalau yang jadi RT bininya, istrinya, laki-lakinya, suaminya dipanggil Pak RT enggak?
Tuh, kan curang. Curang. Tuh, iya. Makanya ibu-ibu itu paling rame di mana-mana, termasuk di tempat saya Tambora, yang rame adalah ibu-ibu. Beda dengan bapak-bapak. Ibu-ibu kalau pulang ngaji, Pak, pasti dapat berkat. Bener nggak? Atau kan saya mah tahu, namanya gurunya. Ibu-ibu mah, Pak, kalau ngaji misalnya dikasih pisang, ketika nemu dimakan, inget anak, masukin ke tas. Orang mah main habek bae kenyoh be urang. Lalaki malah mau diangsehan kue, mau mikiran anak. Bener nggak? Dikasih jeruk, inget sama lakinya, masukin ke tas. Udah berapa tuh? Kemudian ada lagi yang ngasih jatah ranginang. Begitu mau dimakan, inget anak bungsunya hobi ranginang, masukin ke tas. Udah berapa tuh? Begitu ada lagi pembagian, apa ini? Oh, ini mah adalah gemblong. Uli, begitu mau dimakan, ingat sama anaknya yang perempuan, dia mau hobi sama uli, masukin lagi ke tas. Udah berapa tuh? 4, makanya pulang penuh tasnya tuh. Ya. Coba kalau laki-laki mah gampang merekat. Ada apa aja dikupas, bener. Nges, urusan kumangke. Makanya kalah sama perempuan mah luar biasa, ibu-ibu mah. Makanya kenapa anak kita yang sudah bekerja, anak kita yang sudah usaha, kalau ngirimin ke emaknya apa ke bapaknya? Tuh, kalah Pak. Bapaknya protes, lu mengirimin malu melulu. Padahal malu yang ngebiayain gua, yang nyari duit tuh gua. Apa kata anaknya? Kalau dikasih bapak beli rokok habis. Tapi kalau ngirimin emak beli beras, bapak juga ikut makan. Betul? Tuh, di situ. Makanya kalau suami meninggal dunia, istri tetap bisa ngurus anak, istri tetap bisa posisi jadi bapak. Betul? Tapi kalau ibu yang meninggal duluan, apakah bapaknya bisa ngurus anak? Yang ada kawin deui. Betul? Makanya hati-hati Pak, saya sudah mendata di dunia, terutama di Jakarta. Saya perhatikan tiap RT, tiap RW, ternyata kebanyakan janda. Maksudnya apa? Berarti yang lebih meninggal dulu adalah suami. Hati-hati Pak. Bener ini, bukan lalagaan. Bukan bercanda ini. Setiap rumah tangga yang duluan meninggal dunia adalah suami. Kenapa bisa begitu? Karena kalau istri yang meninggal, acak-acakan anaknya, lantaran bapak belum tentu bisa posisi jadi ibu. Tapi ibu pasti bisa jadi bapak. Betul? Tuh. Ayo urang malalaki, atuh lamun pamajikan paeh kawin deh. Ulah-ulah paeh aya keneh ge hayang kawin bae urang mah. Ngan teu wani bae sieun. Bener, Bu? Tapi kalau ibu-ibu mah jarang. Udahlah, saya mah mau ngurusin anak aja, walaupun di WA sama RT, ketemuan yuk. Tetap bertahan. Salut saya sama ibu-ibu. Apa katanya? Mau ngurusin anak aja, ibadah cukup, alhamdulillah. Satu ibu bisa ngurus anak 10, betul? Tapi 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu, betul? Coba ibu mah ketika anaknya lagi kecil, ada ingus, sini nak, sini kasep, sini sayang, dilap, nggak jijik-jijik, betul? Ada beleknya, sini nak, anak mah, mani berok duan kelong, diusap beleknya, diusap ingusnya, jijik nggak sama anak ibu? Ketika emaknya yang banyak ingusnya, ngolol ingus emaknya, anaknya ngelihat, dilap nggak? Boro-boro kata anaknya, mak kolot-kolot kamu edan. Coba, anak mah boro-boro, jijik kepada ibunya, ibu kepada anaknya nggak pernah jijik. Makanya satu ibu bisa ngurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu. Makanya luar biasa. Tidak ada lagu yang menciptakan judulnya Bapak, nggak ada. Yang ada judulnya adalah bisa ibu-ibu. Ibu kaulah wanita yang mulia,
derajatmu 3 tingkat dibanding. Ini mah tim qasidah semua. Kenapa mereka punya 3 tingkat, Bapak? Lantaran yang pertama yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, hamil. Makanya kalau bertengkar laki-laki dengan perempuan, kita kalah. Kata perempuan, Pak, tukar posisi, saya yang nyari duit, gantian Bapak yang hamil. Bisa nggak kita hamil? Nggak bisa. Orang hamil itu kelihatannya ngeri. Kenapa? Karena dia lebih khawatir anaknya daripada keselamatan dirinya sendiri. Betul? Lihat orang hamil bagaimana kalau tidur, mau tengkurap takut betus. Mau tidur miring, bising petot anak-anak. Luar biasa. Hati-hati, jalan juga udah kayak bawa balon ya, Bu. Tapi anak nggak pernah perhatian dan tidak pernah berpikir bagaimana ketika kita berada di dalam kandung. Yang kedua yang diangkat derajat kaum ibu adalah melahirkan. Bahkan nyawa yang menjadi taruhan. Kenapa? Karena ini tidak bisa digantikan posisi oleh laki. Saya tanya, Mak, waktu melahirkan sakit? Yang keras ngomongnya biar bapaknya dengar. Waktu melahirkan sakit, kapok. Ada yang begitu, Pak. Ibu-ibu kalau habis lahiran 40 hari diajak ngomongnya sakit. Jangan katanya kapok, nyeri. Suaminya pengen, istrinya nggak mau. Jangan takut hamil lagi. Bagaimana caranya? Akhirnya bikin pantun suaminya. Kata suaminya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit waktu ngajuru, bersenang-senang kurang kikituan. Kalah lagi aja ibu-ibu. Iya. Nah, yang ketiga yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki tapi ibu-ibu bisa apa? Yaitu warrodo'atu, menyusui. Kan kewajiban bapak-bapak sebenarnya menyusui. Bukan berarti bapaknya nyusuan pakai susunya, bukan. Mencret anak orang. Kalau disusuin sama bapak-bapak mah, maksudnya dia cari ibu susu lalu dia bayar tuh. Setiap tetesan air susu kalau ibu nagih minta dibayar sama bapaknya, pertanyaannya kebayar enggak, Bu? Kebayar enggak, Pak? Makanya di Mekah zaman dulu sampai sekarang nggak ada wanita yang habis melahirkan menyusui. Kenapa? Dengan alasan tidak boleh menyusui agar kesehatannya pulih kembali. Hanya di Indonesia ibu-ibu yang luar biasa bisa menggantikan kewajiban suaminya, padahal kewajiban kita tapi dihandle oleh ibu-ibu. Udah turun mesin menyusui, udah begitu diganggu sama suaminya, maka disingkat suceng, sambil nyusuan sambil ngebonceng. Makanya disebut ibu-ibu Indonesia mas suceng, sambil nyusui sambil ngebonceng. Jadi ibu tahu tuh. Luar biasa. Kalau kita harus bayar berapa? Enggak bakalan kebayar air susu ibu menyusui anak-anak kita. Disitulah Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, tidak bisa marah, tidak bisa melawan kepada istri. Kenapa? Karena dia sadar kewajibannya telah dioper alih oleh istrinya, dan jika dia harus bayar, maka tidak mampu membayar air susu yang diberikan kepada anak-anaknya. Maka oleh karena itu kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat lahir ke alam dunia maka ingin membebaskan perbudakan kaum wanita. Maka ibu harus lebih syukur. Kenapa? Karena gara-gara Kanjeng Nabi lahir diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka wanita yang tadinya hina, yang tadinya tempat pelampiasan nafsu belaka, kini ditaikkan 3 derajat. Alhamdulillah. Maka kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta ahaba akuna ilaih min nafsihi wa walidihi wan nasi ajmain.
tidak sempurna iman kalian kecuali cintanya lebih besar kepadaku daripada kepada dirinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia. Maka harus lebih cinta kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Bila kau cinta sama kekasih, lebih cintalah pada nabimu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada nabimu, hai manusia. Jadi ini judulnya lagu keramat. Siapa yang dikeramatkan oleh manusia? Jawabannya ibu. Iya. Tidak ada surga yang didapat oleh para suami kecuali keridhaan daripada ibu. Tapi ibu jangan lupa, ibu juga tidak akan dapat surga kalau tidak ada ridho suami. Maka ibu kalau punya suami, suami ibu berbagi sama ibu kandungnya. Kira-kira pertanyaannya, ibu ngiri enggak? Alhamdulillah. Salah wanita akan menjadi durhaka kalau ketika si suaminya memberi ibunya, lantaran keberkahan ibu, kita yang akan menikmati. Kalau suami kita dapat ridho, dapat doa, turun keberkahan, maka istri turut menikmati. Sebaliknya, kalau dilaknat suami oleh ibunya menjadi susah, maka kita juga akan ikut Makanya dalam ilmu fikih, kalau istri dan ibu babarengan minta, ibu minta sama anaknya, istri minta suaminya, siapa yang wajib didahulukan? Maka ibunya. Maka seorang istri harus mengalah. Kenapa harus mengalah? Karena ibunya adalah surga bagi suaminya. Sedangkan kita sebagai istri, surganya adalah di keridhaan suami. Nah, maka yang pertama tadi, Kak, gunakan kesehatan. Saya mau ngaji, mumpung lagi saya mau kerja, mumpung lagi sehat tuh. Ada enggak toko sehat? Yang ada toko om? Kalau seandainya ada toko sehat, enak yang punya duit. Asal mau habis, disambung lagi, bayar kesehatan untuk 2 tahun ke depan. Benar gak Bu? Kalau seandainya ada toko sehat, tidak ada orang datang ke rumah sakit juga bukan mau ibaratnya dia panjang umur, tapi hanya ingin berobat agar sehat. Nggak ada toko sehat, yang ada toko om. Yang pertama. Yang kedua, K-nya adalah kesempatan. Apa katanya Bu? Kesempatan. Mari kita manfaatkan selagi diberikan kesempatan. Kenapa? Ketika kita sibuk, ketika kita sempit, itu akan menjadi jurus kita. Itu akan menjadi alasan kita. Kenapa? Ketika diajak ngaji, ayo Bu RT ngaji, mohon maaf saya lagi banyak sibuk. Tuh. Maka turunlah Al-Quran menjadi dalil buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah usahamu, janganlah hartamu, janganlah bisnismu, janganlah anakmu, cucumu, keluargamu mengganggu kamu untuk taat ibadah kepada Allah. Dulu ketika ibu masih muda diajak ngaji, kata Bu Ustadzah, ibu hayu ngaji, mohon maaf Bu Ustadzah, anak saya nggak ada yang ngasuh, nanti kalau udah pada nikah, udah pada kawin, bebas saya mau ngaji. Begitu anak-anaknya udah kawin, jol datang cucu. Diajak ngaji sama Ustadzah, hayo ibu ngaji, mohon maaf sibuk ngurusin cucu. Gak, kapan merdekanya saya coba. Dulu
kita repot ngasuh ketika anak udah pada rumah tangga, repot ngasuh. Berarti nanti kalau cucunya kawin lagi, ngasuh bui. Sampai jadi kibuyut, ngasuh aja. Nah, maka kata Allah, barang siapa yang sibuk dengan urusan usahanya, dengan anaknya, dengan cucunya, hingga dia lupa akan kewajiban, faulaika humul khosirun, maka dia akan menanggung suatu kerugian. Nauzubillahi min. Maka gunakan kesempatan, karena kesempatan hanya ada satu kali. Makanya tidak boleh menyia-nyiakan. Sekarang kalau sempatnya aja nggak bisa ibadah, apalagi sempit. Ketika sehat aja nggak bisa ibadah, apalagi sakit. Tidak ada orang yang bisa merasakan muda. Tidak ada orang yang bisa merasakan nikmatnya masa muda, kecuali bagi orang yang sudah tua. Tidak ada orang yang bisa merasakan nikmatnya punya gigi. Nah, ibu yang masih muda, bapak yang masih muda kan punya gigi. Kalau makan yang keras-keras kan masih enak, tapi dia tidak merasakan nikmatnya punya gigi. Kapan dia bisa merasakan nikmatnya punya gigi? Nanti kalau sudah ompong. Betul? Ibu udah ompong, dikasih keripik, dikasih uli, dikasih kacang. Coba, begitu dimakan, buhal gahel, bual geol, oper kanan, oper kiri, plos kena tikorong. Jadi main bola Pak. Ya. Maka ketika kita masih muda, tidak ada yang menyadari nikmatnya masa muda. Nanti akan dirasakan nikmatnya muda ketika sudah tua. Maka inilah orang tidak akan bisa merasakan nikmatnya sempat kecuali dalam kesempit. Makanya kalau sempatnya aja kita nggak bisa, apalagi sempitnya. Kalau sehatnya aja kita nggak bisa, apalagi sakitnya. Maka 2K tadi yang dikaji, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita berlomba-lomba di alam dunia dengan ajal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal manusia tiba, maka enggak bisa maju, enggak bisa mundur, enggak bisa ditahan-tahan, walaupun 1 detik tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, K-nya apa? K-nya adalah kehidupan. Ini yang terakhir. Kenapa harus K-nya yang ketiga, kehidupan? Karena kehidupan ini tidak akan ada yang bisa merasakan nikmatnya hidup kecuali orang yang sudah mati. Makanya hayo, mumpung masih hidup ibadah, mumpung masih hidup ngaji. Sebab kalau sudah mati bukan ngaji, tapi diaji. Mumpung masih hidup kita sholat, sebab kalau mati pasti disolatin. Kalau hari ini Bapak Ibu kita masih bisa sholat di belakang imam, alhamdulillah. Coba kalau nanti ada di hadapan imam, apa namanya? Berarti kalau kita masih bisa sholat berdiri di belakang imam jadi makmum, berarti alhamdulillah. Jangan sampai nanti digotong jadinya di hadapan Kalau sudah seperti itu, maka tidak ada penyesalan tak berguna. Makanya K yang ketiga, tidak ada rupiah berapa triliun pun tidak bisa menembus. Kenapa? Karena kehidupan K yang ketiga sangat mahal. Kalau motor mati pajaknya, kalau mobil mati dibawa ke Samsat, hidup lagi enggak? Motor mati, mobil mati dibawa ke Samsat, hidup enggak? Kalau orang mati dibawa ke Samsat, hidup enggak? Enggak ada Samsatnya kita mah. Tuh. Makanya kehidupan ini sangat mahal. Ketika orang yang cantik, artis, kaya raya, perawan dilamar,
maka 1 miliar ditolak. Kenapa? Karena dia kaya, karena dia cantik, karena dia hidup. Ketika dia masih hidup, cantik, kaya, mahal. Begitu besok meninggal dunia, boro-boro 1 miliar, RT dikasih gratis, nggak mau. Betul? Kok drastis Pak RT turunnya? Kemarin mah dilamar 1 miliar ditolak, hari ini gratis, dia nggak mau. Apanya yang membuat mahal? Yang membuat mahal, Kak, yang ketiga adalah kehidupan. Ternyata ketika sudah meninggal dunia, maka murah, siapapun diberi, tidak ada yang mau. Jangankan orang lain, keluarganya pun tidak mau. Betul? Akhirnya datang lagu. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Betul? Begitu suaminya meninggal dunia, apakah kesetiaan yang pernah dijanjikan sewaktu hidup di masa lalu bisa nggak dibuktikan? Waktu pacaran mah yang kita sehidup semati. Aku akan ikut kemanapun pergi. Walau harus ke lubang semut, aku akan ikut juga. Boro-boro. Begitu suaminya meninggal, RT nanya, Bu, suami ibu kapan mau dikuburkan? Nyanyi istrinya, secepatnya jasad dipendam. Coba, ya. Karena tak lagi dibutuhkan, begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh. Bisa nyanyi, Bu? Saya mah nggak pernah ngapalin nyanyi mah. Asal ngadenge baik pula mencalakan karena nyanyi mah. Tapi ngaji diulang-ulang hesek, Bu. Bener gak? Apalagi kita mah udah kolot, Bu. Hari ini hafal, Yasin hafal, ngaji besa bulan pokok. Kenapa? Lantaran jiro. Abis ngaji, nyaranakan ibu-ibu mah. Ya. Yang kedua, kita mah ngajinya ngaji denge, kerka denge, benyaho, teu ngadenge mah poho di mah. Bener nggak, Bu? Tuh, maka oleh karena itu jangan lupa ibu, Kak, yang ketiga, kehidupan sangat berharga. Nggak ada tokonya, ada nggak samsatnya mau nyambung hidup, ada nggak, Bu? Kalau seandainya ada toko untuk nyambung kehidupan, Soeharto masih hidup hari ini. Kenapa? Karena disambung terus mau hidup. Makanya malaikat Israel tidak bisa disobok. Betul. Karena apa? Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tapi hanya memiliki akal. Beda dengan kita. Kalau malaikat Allah ciptakan khusus diberikan akal. Kalau setan khusus diberikan nafsu. Tapi kalau manusia di tengah-tengah malaikat dan setan, makanya manusia punya akal dan punya hawa nafsu. Nafsu mah nggak pernah berubah, Ibu, Bapak. Walaupun kita tenaga kurang, nafsu mah tetap gen. Mama ge sarua. Walaupun udah kolot, udah peot, ompong, nafsu mah tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Makanya laki-laki aja, kakek-kakek, molotot ngadelu parawan mah. Betul. Makanya ada kisahnya, kakek-kakek kaya raya, tapi udah kakek-kakek nikah sama ABG. Senengnya bukan main. Malam pertama, ngekek terus si kakek. Bener. Saking girangnya nih, Bu, dengerin. Ini kakek-kakek 70 mendapat 17. Kan luar biasa ini anugerah. Begitu malam pertama ditanya, Neng, ini punya siapa? Dulu mah punya Neng, sekarang mah punya kakek. Ngekek dia. Diraba lagi ke atas, ini punya siapa, Neng? Dulu mah punya Neng, sekarang punya kakek. Ngekek tambah panjang. Diraba ke atas lagi, ini punya siapa ini yang menggunung nih? Dulu mah punya Neng, sekarang punya kakek. Ngekek lagi dia.
Pas yang di stasiun pusat dipegang. Kalau yang ini, yang mekong punya siapa? Dulu mah punya neng, sekarang punya kakek. Ngekek panjang, mati dia. Saking girangnya mati. Kebanyakan kertawa. Innalillahi wa inna ilaihi. Oh, kata istrinya ternyata tidak perlu bawa bedil. Tidak perlu bawa golok. Hanya untuk mematikan seorang kakek cukup dengan tertawa panjang. Masya Allah. Tuh, saking girangnya, saking semangatnya, saking senangnya membawa dia sampai kepada kematian. Luar biasa. Makanya ibu jangan terlalu girang ya. Makanya kak yang ketiga ini luar biasa. Tidak ada tokonya, tidak ada samsatnya, tidak ada tempat di mana kita harus menembus kak yang ketiga. Maka selagi kita masih diberikan kehidupan, diberikan umur yang panjang, jangan pernah menyia-nyiakan kehidupan. Kenapa? Karena setelah kematian akan ada penyesalan. Kenapa menyesal? Karena ketika hidup tidak membawa biaya, tidak membawa bekal. Karena bekal menurut Allah untuk menuju akhirat adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian sebanyak-banyaknya, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bagaimana kita bisa memiliki takwa? Karena takwa lahir dari sebuah keimanan, dan keimanan lahir dari keislaman. Maka kata Sayyidina Ali, tidak ada nikmat yang paling utama kecuali adalah nikmat Islam. Kenapa? Karena wasilah bermodalkan Islam, datanglah iman. Dan setelah beriman, datanglah takwa. Dan setelah takwa, menghasilkan amal ibadah. Insya. Maka bagaimana kita caranya? Caranya harus ada saling kesinambungan. Bagaimana kesinambungan? Di dalam Al-Quran dijelaskan, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Salinglah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan saling tolong menolong dalam urusan dosa. Maka kalau urusan dosa jangan. Bu, rada perih ya bu. Jam berapa ini bu? Enggak, saya menengok doang. Udah berapa jam ini? Terus ini bu, yang benar. Ibu-ibu mah curang pak, ngomongnya doang terus geser cenah ngomongna hayang kiih balik. Jangan begitu bu. Jangan kayak tukang parkir terus begitu mentok katanya. Udah hancur bonyok. Ya. Terus ini bu, mau nambahin ongkos. Ya. Bagaimana caranya untuk menuju takwa tadi? Ingat di dalam Al-Quran, ta'awanu alal birri wa taqwa. Harus saling tolong menolong, bantu membantu, harus saling energi, kesinambungan, bersatu dalam urusan takwa kepada Allah Subhanahu. Manusia ini diibaratkan tangan yang paling banyak sekali berjasa. Kita ngaji badan dulu, setuju bu? Setuju nggak? Lemes amat. Setuju nggak pak? Kita ngaji anggota badan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, kun kal yadain walatakun kal udhunain. Kalau nggak dibahas orang nggak paham. Kalau saya baca hadis tadi, kun kal yadain walatakun kal udhunain. Ibu paham nggak? Jujur, di angkema paham nggak saya bahas? Jauh ustadah kabeh nu ngajina. Apa artinya? Kun kal yadain, hiduplah kalian seperti kedua belah tangan. Janganlah kalian hidup seperti kedua belah teling. Kita artikan.
Bagaimana Kangjeng Nabi menyuruh kita hidup seperti kedua belah tangan. Ternyata begitu dikaji, luar biasa. Yang paling berjasa di antara sekujur badan adalah ketika tangan kiri gatel, digaruk nggak sama tangan kanan? Minta upah nggak? Ridho nggak? Ketika pegel-pegel dipijit nggak? Bukan cuman tangan, punggung gatel, digaruk nggak? Ngeluh enggak tangan? Ketika nyuap makan, tangan kanan, tangan kiri ngiri enggak? Ketika dia disuruh nyebokin di tangan kiri, dia ngeluh enggak? Walaupun tangan kiri tempat jorok-jorok, nyomot-nyomot yang kotor, tapi tangan kanan bijaksana. Besok dapat duit, dibawa ke toko emas, beli jam tangan, beli emas, kata si kanan, pakai kiri sama lu. Bener nggak? Dipakai sama tangan kiri tuh. Kemudian ini tangan kanan, ngiri nggak? Enggak. Tuh. Artinya apa? Artinya hidup di masyarakat kita harus seperti kedua belah tangan, saling saling silaturahmi. Ketemu terus tangan mah. Jangan kamu hidup seperti kedua belah telinga. Ini dekat ibu telinga, paling sejengkal. Pernah ketemu enggak? Pernah silaturahmi enggak? Kalau yang ini budeg, nengokin enggak yang kiri? Kalau kuping kiri budeg, ditengokin sama yang kanan. Sampai modar enggak pernah ketemu. Repot enggak kalau hidup manusia seperti telinga? Repot enggak? Rugi enggak? Rugi, dekat tapi tidak saling silaturahmi. Tidak saling tidak saling bertemu, tapi tangan mah luar biasa. Makanya enggak pernah kita dengar ada kerajinan kuping. Ada enggak? Yang ada kerajinan, ada enggak kerajinan kaki? Yang ada kerajinan, pan lagunya ge.